Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema kita adalah membangun generasi terbaik dengan Islam. Saya cuma ingin mengawali teman-teman sekalian dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hujan. Jadi ketika hujan turun, karena di Arab itu adalah jarang-jarang hujan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sebaik-baik hujan adalah yang turun di awal dan sebaik-baik hujan adalah yang turun di akhir. Jadi memang hujan selalu menjadi cerita. Kalau tidak dia terkadang hujan itu menyisakan dua hal, menyisakan genangan dan kenangan, gitu. Quotes of the day. Rasulullah SAW bersabda demikian tentang hujan, bahwa yang terbaik adalah hujan di awal dan hujan di akhir. Maka Rasulullah SAW ketika turun hujan itu pasti bermandi-mandi hujan, karena Rasulullah SAW sangat senang bermandi hujan. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Kalau teman-teman belajar ilmu hadis, dalam ilmu hadis itu dia hanya kemudian mentaksir, tapi juga ada juga yang disebut dengan takwil, menjelaskan tidak hanya tertulis, tapi apa yang tersirat. Bukan hanya yang tersurat, tapi apa yang tersirat. Para mufassir menyebutkan bahwa yang disebut dengan sebaik-baik hujan yang turun itu adalah yang di awal, yang di akhir itu adalah generasi. Maka kata para mufassir menyebutkan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi di awal, seperti para sahabat, pahamnya sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair, Zubair bin Awam, Said bin Harisah, Sabit bin Harisah dan sebagainya. Itu adalah generasi-generasi terbaik kata Rasulullah, kata para mufassir. Dan yang terbaik selanjutnya adalah yang datang terakhir. Siapa itu yang datang terakhir? Adalah orang-orang yang hadir, generasi-generasi yang hadir sebelum hari akhir. Maka kalau kita sebagai generasi Islam harusnya kita berbangga diri dan optimis dengan hal itu, bahwa yang dimaksud adalah kita, generasi terakhir. Karena kenapa? Bahwa ini adalah perkataan Rasulullah, dan satu yang harus dicatat bahwa Rasulullah nggak akan mungkin pernah bohong. Bahwa ini adalah yang kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang terbaik adalah di awal dan di akhir. Maka harusnya kita optimis bahwa yang benar, yang terbaik adalah zaman para sahabat dan kelak di akhir. Siapa dia di akhir? It's me, itu kami, itu kita. Harusnya seperti itu. Sebagaimana kemudian sabda Rasulullah SAW tentang penaklukan kota Konstantinopel. Lihat bagaimana kemudian optimis para sahabat. Ketika kemudian perang, ada yang tahu perang terbesar di zaman Rasulullah? Ada? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Perang terbesar di zaman Rasulullah ada? Perang Badar satu, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya kasih kisi-kisinya. Perang apa? Masih kurang benar? Ada lagi? Hadiahnya haji dan umroh bagi yang mampu. Ya, perang Khandaq atau perang Ahzab. Hadiahnya haji dan umroh bagi yang mampu. Perang Ahzab atau perang Khandaq adalah perang yang terbesar. Jadi ketika kemudian berhari-hari menggali parit, Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan lelah, dalam keadaan sangat lelah. Kemudian ada sahabat yang bertanya tentang, ya Rasulullah, awil Madinataini tiftahu awalan. Manakah kota yang akan kita taklukkan pertama? Persiakah atau Romawikah? Ingat, sahabat bertanya seperti ini ketika Islam masih seluas Madinah. Anggaplah kemudian masih Kendari. Sementara yang mau ditaklukkan adalah Persia dan Romawi. Dia adalah, kalau Persia 5 kali lipatnya Indonesia, kalau
Romawi ada 7 kali lipatnya Indonesia. Seperti itu kemudian orang-orang Yahudi ketika mendengar pertanyaan ini bilang begini, kan ada orang Yahudi yang ikut perang Khandaq, dia bilang begini, "Hei, gila ini pengikutnya Muhammad ini. Nggak waras kayaknya ini warak." Begitu, pesimis terhadap itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Madinatu Hirakli tihtau awalan, bahwa kotanya Heraklius yang pertama akan kita taklukkan. Orang Yahudi justru bilang begini, anak buahnya gila apalagi bosnya. Kota Heraklius, kota Romawi yang luasnya sangat besar. Sementara waktu itu Islam kemudian masih seluas kota Madinah. Tapi apa yang terjadi? Bertahun-tahun kemudian terjadi, itu adalah perkataan Rasulullah SAW. Apa yang harus kita catat? Ketika itu keluar dari lisan mulia Rasulullah SAW, Rasulullah nggak pernah bohong. Setelah itu kemudian keluar hadis Rasulullah SAW bahwa la tuftahannal Konstantinia fala ni'mal amiruha fala ni'mal jais zalikal jais, bahwa akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Siapa penakluknya? Pemimpinnya adalah pemimpin yang terbaik, pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Fala ni'mal amiruha fala ni'mal jais zalikal jais. Ingat, Konstantinopel adalah sebuah kota yang besar. Tidak akan ada yang pernah peradaban yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Jangankan menaklukkan, menyentuh saja kemudian bentengnya tidak pernah ada yang sanggup. Tapi ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, mulai dari itu kemudian para sahabat, sehingga kemudian generasi selanjutnya berbondong-bondong untuk merealisir janji Rasulullah SAW. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah SAW di usia yang renta, ikut ekspansi ke kemudian di masa Umayyah. Dia mengatakan bahwa usia 70 tahun, dia mengatakan bahwa jalan kaki dari kemudian peradaban Arab. Dia mengatakan bahwa kalau dimanapun saya meninggal nanti, kuburkan saya di situ dan saya ingin menjadi saksi penaklukan kota Konstantinopel. Maka Abu Ayyub Al-Ansari meninggal pas di gerbang kota Konstantinopel, belum sempat kemudian apa-apa pun, meninggal di situ, dikuburkan di gerbang kota Konstantinopel. Tahu kapan kemudian janji Rasulullah SAW ini terrealisir? Kapan? 500 tahun selanjutnya. Ditaklukkan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Usianya berapa tahun? 21 tahun itu semester 5. Konstantinopel Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana dengan teman-teman yang usia 21 tahun, angkat tangan? Yang lebih, yang 21 tahun dan lebih. Apa yang kalian bisa buat? Konten TikTok. Langit. Bisa menaklukkan kota Konstantinopel, teman-teman sekalian. Maksud saya apa? Maksud saya ketika kemudian itu menjadi janji Rasulullah SAW, terucap dari lisan mulia Rasulullah SAW, harusnya kita optimis menjemput janji itu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa generasi terbaik adalah generasi yang awal dan generasi terakhir, maka saya itu generasi terakhir. Maka pertanyaannya, bagaimana menjadi generasi terakhir, generasi terbaik? Seperti tema kita adalah membangun generasi terbaik dengan Islam. Betul, caranya dengan Islam. Muhammad Al-Fatih dan kawan-kawan dan segala macam penaklukannya adalah bisa menaklukkan kota Konstantinopel dan penaklukan lainnya karena Islam. Dikatakan oleh ketua LDK tadi bahwa Islam itu yu'la wala yu'la alaih, bahwa siapapun yang bersama dengan Islam maka dia akan tinggi dan akan ditinggikan. Baik, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya senang ketika kemudian berbicara tentang Islam, ngobrol tentang Islam, viewersnya atau kemudian audiensnya kebanyakan anak muda. Karena saya lebih daripada yakin, hakul yakin saya bahwa agama ini, bangsa ini, dan negeri ini bisa besar kalau anak mudanya dekat dengan Islam. Kalau anak mudanya dekat dengan Islam. Maka saya kemudian selalu merespon kebaikan tentang anak muda yang gigih dalam belajar Islam. Karena kenapa? Teman-teman sekalian, bahwa anak muda itu adalah
kata para ulama, dihimpit oleh dua kelemahan. Anak muda itu dihimpit oleh dua kelemahan. Kelemahan pertama adalah kelemahan masa kanak-kanaknya, kelemahan kedua adalah masa tuanya. Maka teman-teman berada di masa pertengahan, masa kuat-kuatnya. Disitulah kemudian ego dan super ego itu menjadi di atas rata-rata. Begitu. Disitulah teman-teman mengenal namanya cinta. Disitulah kemudian teman-teman mengenal kuat-kuatnya dan sebagainya. Maka saya lebih daripada yakin bahwa Islam ini bisa jaya kalau teman-teman sekalian menjadikan Islam sebagai view of life, sebagai cara pandang hidup, menjadikan Islam sebagai style kehidupannya. Jadi dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, mau kemudian di masjid, di tongkrongan, di warkop, atau yang lagi main game, atau mungkin yang main TikTok, tapi ketika menjadikan Islam sebagai stylenya, nggak muskilah, tidak ada masalah. Gitu. Maka saya selalu kemudian respect kepada anak-anak muda yang gemar dan belajar Islam. Seperti itu. Kenapa teman-teman sekalian? Bahwa karena anak muda itu memiliki tantangan yang lebih besar daripada orang tua. Kalau ada orang tua yang sering datang ke masjid, sebuah perkara yang lumrah, yang wajar. Karena kenapa? Dia paham bahwa dia sudah tua, usianya hampir maghrib. Kan itu. Meskipun kemudian ajal itu tidak dituntut oleh anak, tapi kemudian secara kekuatan anak muda itu punya kekuatan yang lebih, punya kemudian problem yang lebih kompleks daripada orang tua. Maka ketika kemudian masa muda kita digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk Islam, maka saya yakin bahwa Islam ini bisa jaya ketika anak mudanya gemar dan belajar Islam. Seperti itu, teman-teman sekalian. Makanya kalau kita baca Al-Quran, begitu banyak ayat tentang anak muda, begitu banyak tentang ayat-ayat tentang pemuda dan pemudi. Salah satunya adalah di sini ada yang suka broadcast setiap malam Jumat, mengingatkan Al-Kahfi time, ada minimal story, ada. Ya, Al-Kahfi time kebanyakan kita hanya sekedar membaca. Tapi apa yang dijelaskan dalam Al-Kahfi? Tentang apa? Betul, tentang pemuda, tentang sekelompok pemuda. Tidak hanya kemudian pemudanya, tapi dia adalah diberi petunjuk wazidnahum huda dan mengikuti petunjuk itu. Jadi apa yang kemudian menjadikan pemuda Al-Kahfi itu keren dan setiap malam Jumat kita bacakan dan dimention oleh Al-Quran. Jadi dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan malaikat, dia bukan orang suci-suci amat, tapi dia adalah anak muda yang karena dia mengikut perintah Tuhannya maka dimention oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Tentang surah Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi itu mengajarkan tentang kita bagaimana kemudian kita belajar tentang memanfaatkan masa muda kita dengan Islam. Seperti itu teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita melihat dalam konteks sejarah dalam misalkan sirah Nabawi, tentang kemudian sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sudut kiri dan kanannya, di circle-nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Anak muda. Mungkin kita mengingat kisah Mus'hab bin Umair, tahu ya? Mus'hab bin Umair ini kalau mungkin dia sekarang adalah anak muda yang tiap kali posting langsung FYP, gitu ya. Anak muda yang viral, anak muda yang banyak followersnya, anak muda yang setiap dikisahkan bahwa setiap kemudian perempuan-perempuan berkumpul tidak ada obrolan lain kecuali menceritakan tentang Mus'hab bin Umair. Keren, tampan, outfitnya outfit terkeren dan mahal, dan cerdas, pejuang Islam pula. Di sini ikhwan ada yang mau jadi Mus'hab bin Umair? Kau gambar. Nggak bisa insyaallah. Nah. Mus'hab bin Umair bahkan dikisahkan bahwa Mus'hab bin Umair itu 10 meter itu sudah tercium bau parfumnya. Masya Allah. Jadi 10 meter sudah ketahuan sinyalnya Mus'hab bin Umair ini akan lewat di sini. Mus'hab bin Umair 10 menit yang lalu pernah lewat di sini. Tapi bukan itu yang membuat Mus'hab bin Umair keren. Bukan itu yang membuat Mus'hab bin Umair kemudian terkenal.
Ketika kemudian Rasulullah SAW ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia mengirim satu orang yang namanya Mus'ab bin Umair, anak muda keren, anak muda tampan, anak muda viral, masuk ke Madinah sebelum hijrah Rasulullah. Tapi ketika kemudian Rasulullah SAW kembali dari Mekah ke Madinah untuk hijrah, maka tidak ada satu pintu pun yang tidak dimasuki oleh Mus'ab bin Umair kecuali dia dalam keadaan Islam. Jadi yang menjadikan kemudian Mus'ab bin Umair keren karena dia membawa Islam dan menyebarkan Islam. Itu. Dan begitu banyak kemudian kisah-kisah heroik anak muda lain di kancah sejarah Rasulullah SAW dan di dalam Al-Quran. Dan harusnya kalau kita ingin menjadi generasi terbaik, maka contoh hal-hal tersebut. Itu. Maka pertanyaannya, itu kan tadi kisah, itu kan tadi history, itu kan tadi kemudian sejarah. Bagaimana kalau kemudian kita hari ini? Kalau saya melihat untuk menjadi generasi terbaik, kita hanya punya 2 poin. Yang itu teman-teman pasti punya. Yang pertama adalah teman-teman punya kekuatan fisik. Yang kekuatan fisik ini, kalau kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, yang kekuatan fisik ini kalau kemudian dioptimalkan untuk berdakwah dan mengajak orang lain untuk kebaikan, maka pasti itu akan sangat bermanfaat ketimbang kekuatan fisik teman-teman digunakan untuk hal lain. Misal berantem, berkelahi, tawuran. Itu teman-teman sekalian. Pertama kekuatan fisik. Kemudian kedua adalah teman-teman yang anak muda itu punya namanya kekuatan cinta. Sudah masuk. Kalau saya bicara cinta kan itu spesialisasi saya. Meskipun teman-teman sekalian berbicara tentang cinta itu bicara tentang sesuatu yang abstrak. Dia nggak mungkin bisa didiskusikan hari ini. Dia minimal 3 hari 3 malam lah begitu. Karena kenapa? Diskusi tentang cinta kita kemudian masih bingung. Apakah cantik yang membuat cinta atau cinta yang membuat cantik? Makanya para penyair membuat sebuah syair. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintahlah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintahlah yang membuat cantik. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi kita berbicara tentang cinta, maka bagi saya cinta itu tidak akan pernah salah. Jatuh cinta itu tidak pernah salah karena dia naluri. Dalam Al-Quran disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Sebelum kemudian menyebutkan kecintaan kepada harta benda, menyebutkan kecintaan kepada anak-anak, yang pertama disebutkan adalah kecintaan laki-laki terhadap perempuan, perempuan kepada laki-laki. Ketika itu muncul, wajar. Yang masalah adalah laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Itu yang problem. Tapi kalau kemudian itu masih wajar. Hubbus syahawat minan nisa. Kecintaan. Maka saya katakan bahwa tidak pernah ada yang salah dengan jatuh cinta, tapi terkadang tempat jatuhnya yang salah. Maka saya sering ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, kalau timbul rasa suka dan cinta kepada orang, kepada lawan jenis, maka ada 2 jalan bagi kalian. Ambil dengan jalan nikah atau ditinggal dengan kesatria. Iya, kenapa teman-teman? Kekatan cinta yang membuat kemudian seorang anak muda, hitam legam mantan budak, ditarik menggunakan, bertelanjang dada, ditarik kemudian menggunakan unta di padang pasir, di siang bolong. Hanya untuk satu, meninggalkan agama Muhammad, meninggalkan agama Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, dadanya ditimpai batu yang besar sampai kemudian darah keluar dari mulutnya. Cuma satu, meninggalkan agama Muhammad atau kami siksa. Tapi apa kata lelaki tersebut, Bilal bin Rabah, mengatakan ahad, ahad. Bahwa dia cuma ingin mengatakan, sebenarnya ingin melafazkan surah yang sangat pendek, yang mungkin kita paling ikhlas membacanya, surah Al-Ikhlas. Tapi dia bisa bilang ahad, ahad, bahwa Tuhan itu satu. Dan tidak akan mungkin ada sesuatu pun yang bisa layak disebut Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan cinta. Karena kekuatan cinta lah kemudian Rasulullah SAW setiap harinya datang kepada orang tua buta Yahudi.
menyuapinya setiap harinya sambil mendengar cacian tentang Rasulullah. Rasulullah SAW menyuapinya dengan lembut, memberi makanan kepada orang tua tersebut. Kemudian orang tua tersebut mengatakan, hati-hati dengan laki-laki yang bernama Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penyihir. Padahal yang suapinya adalah Rasulullah. Kekuatan cinta. Kekuatan cintalah yang membuat Rasulullah SAW dari Madinah menuju ke Taif, berhari-hari berjalan kaki, menempuh perjalanan yang cukup panjang, berharap di Taif dia bisa kemudian mendapatkan pemeluk agama Islam. Tapi apa yang didapati setelah sampai di Taif? Rasulullah SAW dari anak kecil sampai orang tua melempari Rasulullah SAW dengan batu sehingga pelipis Rasulullah SAW berdarah. Maka turunlah kemudian malaikat penjaga gunung Tur Sinain kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian kami akan angkat gunung Tur Sinain ini dan kami timpahkan kepada orang-orang Taif agar orang-orang Taif hilang seakar-akarnya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Sesungguhnya aku diutus tidak untuk kemudian memberi azab, tapi karena cinta. Saya cinta kepada umatku dan saya yakin kalau bukan hari ini, kelak di hari kemudian ada anak cucu mereka yang memeluk agama ini. Kekuatan cinta. Kekuatan fisik dan kekuatan cinta. Meskipun teman-teman sekalian kadang kemudian kita mengkambing hitamkan cinta. Apa yang dilakukan anak muda sekarang karena cinta? Galau, bucin, apalagi dan lain sebagainya. Makanya kata Agnes Mo, cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Maka orang kalau sudah cinta, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa orang yang paling susah dinasihati itu adalah orang yang telah jatuh cinta. Karena apapun tentang dia pasti terbaik. Dan apapun yang dilakukannya pasti orang yang dicintai itu pasti terima. Makanya ada lagunya itu. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, aku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku tetap di sini. Ku dengan yang lain, ku tetap setia. Dapatkan kaset dan CD-nya dijual terpisah. Seperti itu. Artinya apa? Saya ingin menggambarkan bahwa teman-teman, kalau kekuatan cinta yang seperti itu sangat dahsyat, sesuatu yang kemudian saya tidak konsentrasi tadi. Sesuatu yang kemudian tadi orang yang pelit bisa menjadi dermawan karena cinta, orang yang lemah bisa menjadi kuat karena cinta, orang yang penakut bisa menjadi berani karena cinta. Kenapa kekuatan cinta ini kita tidak arahkan kepada arah yang lebih baik? Kenapa tidak kekuatan cinta ini kita tidak arahkan kepada kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Maka itu yang membuat generasi-generasi terbaik sebelumnya bisa jaya dan membuat Islam jaya. Karena kenapa? Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan kecintaan kepada Islam ini sehingga menjadikan Islam jaya. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, maka resep terakhir untuk menjadi generasi terbaik, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan gambaran di dalam Al-Qur'an seperti apa yang saya bacakan tadi, sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian itu adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, untuk seluruh manusia, tidak hanya di kalangan kalian, tidak hanya di kelompok kalian, tidak hanya di organisasi kalian, tapi seluruhnya, seluruh manusia. Tapi apa pekerjaannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka kenapa ini bisa terjadi? Ini yang disebut dengan dakwah. Ini yang disebut dengan
dakwah. Bagaimana caranya kita bisa berdakwah? Ya ngaji, ya belajar. Di mana belajarnya? Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengkajian Mahasiswa Islam memfasilitasi teman-teman kemudian berdakwah. Tuh. Maka teman-teman adalah pilihan yang tepat ketika mengkader atau memilih lembaga dakwah kampus sebagai wadah teman-teman. Karena dulu saya sangat bersyukur saya kemudian hari ini mengucapkan kesyukuran saya kemudian bertemu dengan lembaga dakwah kampus, karena dulu sebelum bertemu dengan lembaga dakwah kampus saya aktif di stand up comedy. Saya aktif di stand up comedy, kemudian nanti bertemu dengan lembaga dakwah kampus, dan alhamdulillah setidaknya apa yang saya punya bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian yang memilih lembaga dakwah kampus sebagai wadah untuk membenahi diri adalah pilihan yang tepat. Istiqomah dengan segala tantangannya, insya Allah teman-teman bisa menjadi khair umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Entry point-nya adalah wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah itu apa-apa yang menjadi perintah Allah kita jalankan secara utuh, apa-apa yang menjadi kemudian larangan Allah kita tinggalkan. Sebagaimana kemudian Ibunda Siti Hajar ketika melahirkan seorang anak yang dirindukan bertahun-tahun, anaknya masih bayi, masih kemerahan, dibawa kepada suaminya ke sebuah tempat yang tidak bertuan, namanya Mekah. Bukan Mekah yang sekarang. Di situ tidak ada tanaman, di situ tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada air. Tapi apa kata Siti Hajar setelah kemudian Ibrahim alaihissalam meninggalkannya? Dia cuma bilang begini, Allahu amarakum bihadza. Apakah Tuhanmu yang memerintahkanku aku berada di tempat ini? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melap tangisnya sambil berbalik kepada istrinya, kemudian mengatakan, Allah amarani bihadza, bahwa Tuhanku yang memerintahkanmu untuk berada di tempat ini. Idzan la yudayyi'ani rabbi, kalau ini adalah perintah Tuhanmu, maka saya yakin Allah tidak akan pernah pergi meninggalkanku. Maka seperti itu teman-teman sekalian, ketika itu menjadi perintah Allah, tiada jawaban lain kecuali sami'na wa ta'na. Bagi seorang muslim ketika ada perintah Allah, tiada jawaban lain kecuali sami'na wa ta'na. Kami mendengar perintah-Mu ya Rabb dan kami taat kepadamu. Karena kenapa? Pesan terakhir saya, berislam tanpa tapi, taat tanpa nanti, karena mati datang tanpa konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.